Manajer Manchester United, Erik ten Hag menegaskan bahwa timnya punya target besar di akhir musim 2023. Ia ingin Setan Merah menutup musim dengan finish di zona Liga Champions dan juga memenangkan trofi FA Cup. Manchester United musim ini tampil di luar ekspektasi. Tim berjuluk Setan Merah berhasil meraih trofi Carabao Cup Manchester United setelah mereka puasa gelar juara hampir 8 tahun. Di sisa musim ini, Manchester United masih berkesempatan untuk menambah raihan trofi mereka dengan memainkan final FA Cup. Di sisi lain, mereka juga sedang berjuang untuk finish di 4 besar. Erik ten Hag menekankan bahwa timnya ingin mengamankan dua hal tersebut saat musim 2023 berakhir nanti. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan memenangkan setiap kompetisi yang kami ikuti, ujar ten Hag kepada MU TV. Menurut ten Hag, untuk saat ini Manchester United belum mau terlalu memikirkan bermain di final FA Cup. Ia menilai fokus utama Setan Merah saat ini fokus memenangkan setiap laga yang tersisa di EPL musim ini. Kami ingin bermain di Liga Champions dan kami berjuang untuk bisa berada di sana. Jadi untuk saat ini kami belum terlalu memikirkan final FA Cup, karena pertandingannya digelar di akhir musim nanti, sambung ten Hag. Ia ingin timnya memberikan performa terbaik mereka agar bisa meraih target mereka tersebut. Seperti yang saya bilang, kami tidak boleh berpuas diri, karena berpuas diri itu akan berujung pada kemalasan. Kami masih memiliki 6 pertandingan yang tersisa di musim ini dan kami ingin memenangkan semua pertandingan, sambung ten Hag. Kampanye kembali dilakukan Sheikh Jassim dalam upayanya mengakuisisi Manchester United. Ia dikabarkan bakal mendatangkan bintang Prancis, Kylian Mbappé ke Old Trafford. Diketahui, Sheikh Jassim kabarnya sudah menyodorkan tawaran lagi untuk membeli Manchester United. Kali ini, nilainya sangat fantastis karena memecahkan rekor dunia. Bidding pembelian Manchester United sudah merampungkan putaran ketiga. Menjelang penutupan bidding, Sheikh Jassim memasukkan tawaran senilai 5 miliar pounds atau 92 triliun rupiah untuk mengambil alih Manchester United sudah dari tangan keluarga Glazer. Dengan gelimang uang, tentu akan mudah baginya membangun skuad hebat di Manchester United. Selain Mbappé, ada beberapa pemain yang masuk incaran. Laporan dari Daily Mail, Sheikh Jassim ingin mendaratkan Kylian Mbappé dari PSG jika dia dapat menyelesaikan pengambilalihan Manchester United. Sheikh Jassim adalah kandidat kuat bersama dengan Sir Jim Ratcliffe, saat mereka bersaing untuk membeli saham Manchester United dari keluarga Glazer. Untuk membangun tim impian di Manchester United, Sheikh Jassim langsung menunjuk Mbappé sebagai bagian dari proyek besar. Sementara laporan dari Bill, trio Prancis menjadi sasaran Sheikh Jassim untuk diboyong ke Manchester United. Selain Mbappé, Jassim juga kabarnya ingin membeli Kingsley Coman dari Bayern Munchen dan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Tapi tidak semudah itu, sebab Real Madrid juga getol ingin menampung Kylian Mbappé sejak beberapa musim terakhir. Mbappé masih punya kontrak di PSG hingga musim panas 2024. Persaingan sengit dilakukan oleh dua calon pembeli Manchester United, yaitu Sheikh Jassim dan Jim Ratcliffe. Tawaran ketiga dan terakhir diajukan minggu lalu untuk United, dengan situasi Ratcliffe diyakini bakal mengalahkan Sheikh Jassim. Tawaran terbaru Ratcliffe akan membuat Glazer bersaudara, Joel dan Avram, tetap menjadi pemangku kepentingan di Manchester United. Prospek tersebut mungkin menjadi pilihan yang lebih disukai oleh dua bersaudara Glazer. Dalam proses panjang dan berlarut-larut yang dilakukan Ratcliffe dan Sheikh Jassim dengan mengajukan 3 tawaran, semakin tidak pasti apakah keluarga Glazer akan menjual Manchester United. Spekulasi masa depan Marcel Sabitzer memasuki babak baru. Sang gelandang mengindikasikan bahwa ia tidak kembali ke Bayern Munchen di musim panas nanti. Sabitzer meninggalkan Bayern Munchen di Januari tahun 2023 kemarin. Ia bergabung dengan Manchester United dengan status sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Di Manchester United, Sabitzer tampil cukup apik. Ia memberikan kontribusi yang cukup apik bagi lini tengah Setan Merah. Beredar kabar bahwa kondisi Sabitzer ini dipantau oleh Thomas Tuchel. Manajer baru Bayern Munchen itu dilaporkan ingin memboyong sang gelandang kembali di musim depan. Dalam wawancaranya bersama Sky Sports baru-baru ini, Sabitzer membantah bahwa ia diinginkan kembali oleh Tuchel. Ia menyebut bahwa saat ini tidak ada kontak sama sekali dengan manajer baru Die Roten tersebut. Sejauh ini tidak ada kontak apapun dari Tuchel, karena kami fokus pada tugas kami masing-masing.
Kami akan menganalisa dan mendiskusikan segalanya dengan tenang di lain hari, ujar Sabitzer. Sabitzer sendiri mengindikasikan bahwa ia tidak mau kembali ke Bayern Munchen. Ia merasa bahagia di Manchester United sehingga ia tidak mau pergi. Jika Manchester United mau, Setan Merah bisa mengamankan jasa Sabitzer dengan harga yang cukup terjangkau. Sang gelandang ditaksir bakal dijual oleh Die Roten di kisaran 20 juta euro saja di musim panas nanti. Sebuah asa diapungkan Danny Welbeck jelang duel melawan Manchester United. Striker Brighton itu bertekad membawa timnya mengalahkan Manchester United di tengah pekan nanti. Brighton akan menggelar laga krusial di Amex Stadium di tengah pekan ini. Mereka akan menghadapi Manchester United di laga tunda pekan ke-28 EPL 2023. Brighton punya dendam kesumat terhadap Manchester United. Pasalnya, 2 pekan lalu, Setan Merah menyingkirkan mereka dari semifinal FA Cup melalui babak adu penalti. Welbeck mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi Manchester United nanti. Saya akan sangat menantikan pertandingan hari Kamis nanti, ujar Welbeck di laman resmi Brighton. Welbeck menyebut bahwa Manchester United bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Ia menilai Setan Merah punya skuad bertabur bintang dan mereka bakal sangat sulit untuk dihentikan. Mereka Manchester United memiliki beberapa pemain yang luar biasa, jadi kami harus ekstra waspada di setiap saat ketika menghadapi mereka, sambung sang striker. Welbeck mengakui bahwa kekalahan melawan Manchester United di Wembley meninggalkan rasa getir yang mendalam bagi skuad The Seagulls. Jadi bermain di ribuan pendukung mereka di Amex Stadium, Welbeck menegaskan bahwa timnya akan melakukan segalanya untuk mengalahkan sang tamu. Kami akan mempersiapkan pertandingan ini seperti kami mempersiapkan pertandingan-pertandingan lainnya. Kami akan mencoba melunasi apa yang terjadi kapan hari di depan para pendukung kami, imbuhnya. Kemenangan atas Brighton nanti bakal menjadi harga mati bagi Manchester United. Setan Merah butuh kemenangan tersebut agar bisa kembali ke peringkat 3 klasemen sementara EPL 2023. Ada kabar terbaru beredar mengenai perburuan bek kanan baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Achraf Hakimi dari PSG. Salah satu agenda Manchester United di musim panas nanti adalah belanja bek kanan baru. Setan Merah mencari sosok yang bisa menggantikan Aaron Wan-Bissaka, karena sang bek dilaporkan akan cabut di musim panas nanti. Saat ini sudah ada beberapa nama bek kanan yang dikaitkan dengan Manchester United. Beberapa bahkan sudah dikabarkan dinego oleh pihak Setan Merah. Dilansir Football Insider, Manchester United sudah menemukan kandidat yang ideal untuk posisi bek kanan mereka. Setan Merah tertarik merekrut Achraf Hakimi dari PSG. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan prospek merekrut Hakimi di musim panas nanti. Ini disebabkan Hakimi sudah punya reputasi yang apik selama 5 tahun terakhir. Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia saat ini karena kemampuannya di atas rata-rata. Manchester United menilai Hakimi bakal memberikan dampak yang besar bagi tim mereka. Jadi Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United memiliki kans yang cukup besar untuk merekrut Hakimi di musim panas nanti. PSG dilaporkan akan cuci gudang di bursa transfer nanti. Pasalnya mereka terancam sanksi FFP sehingga mereka harus menjual beberapa pemain mereka. Hakimi dilaporkan masuk dalam daftar jual PSG, jadi Manchester United bisa mencoba untuk merekrutnya di musim panas nanti. Ada satu kendala bagi Manchester United dalam upaya mereka merekrut Hakimi di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan bakal dibanderol di angka 70 juta euro oleh PSG di bursa transfer nanti. Bruno Fernandes mencetak satu-satunya gol pertandingan untuk Manchester United saat mereka mengalahkan Aston Villa 1-0 di Old Trafford, Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Erik ten Hag menerapkan formasi 4-1-4-1 pada pekan ke-34 Premier League itu. Satu hal menarik adalah perubahan tugas gelandang asal Portugal itu. Pemain sayap, Anthony dan Anthony Martial di bangku cadangan. Erik ten Hag memilih untuk menggeser Bruno Fernandes ke posisi melebar. Fernandes adalah opsi yang berguna untuk melawan lawan-lawan ini. Ada taktik yang jelas dari Ten Hag untuk mengeksploitasi permainan Aston Villa di bawah Unai Emery. Namun, itu bukan hanya tentang menggunakan kecepatan untuk membongkar pertahanan mereka.
Itu tentu saja merupakan opsi dengan Marcus Rashford bermain di tengah, tetapi seringkali, orang ketigalah yang menciptakan celah di pertahanan lawan. Marcel Sabitzer dan Fernandes akan berlari dari dalam beberapa detik sebelum bola datang dari atas dan terjadilah peluang. Ten Hag memainkan Casemiro di posisi gelandang bertahan. Manchester United punya 4 gelandang lain yang bermain di belakang Marcus Rashford sebagai striker tunggal. Christian Eriksen dan Marcel Sabitzer di tengah, sementara Jadon Sancho di sisi kiri dan Bruno Fernandes di sisi sebaliknya. Posisi Bruno di sisi kanan penyerangan berbuah manis setelah tembakan Marcus Rashford di tepis Emiliano Martinez membuat bola mengarah ke areanya dan dengan dingin melepaskan bola dari sudut sempit yang berbuah gol tunggal Manchester United. Ini bukan kali pertama Bruno Fernandes bermain di posisi sayap kanan. Erik ten Hag juga memainkannya di posisi itu saat menghadapi Aston Villa di Carabao Cup dan saat melawan Manchester City di Premier League. Penampilan apik Bruno Fernandes di sisi kanan penyerangan Manchester United mendapat pujian dari Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu memuji kemampuan Bruno bermain di sejumlah posisi berbeda dan berkontribusi penting dari sisi kanan penyerangan. Ia bisa bermain di sejumlah posisi. Dari perspektif itu, Anda perlu pemain seperti Bruno untuk sukses, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari Manchester Evening News.